Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dakat. Film ini rilis pada tahun 2022. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang mata-mata India yaitu Agni, tepatnya di Budapest. Di sana Agni mendapat tugas dari atasannya yaitu Boy. Boy memberi perintah ke Agni untuk mengambil bukti kejahatan seorang mafia, dan Agni dibantu oleh seorang mata-mata dari Budapest. Sayangnya mata-mata dari Budapest ini tewas. Karena hal itu Boy memberi perintah ke Agni untuk membatalkan misinya. Namun Agni tak mau menjalankan perintah dari Boy. Agni memutuskan untuk menuntaskan misinya. लड़कियां मिल गई हैं रिंग मास्टर सेंड इन द बैकअप Get a grip on your agent. Keesokan harinya Agni bermimpi tentang masa kecilnya yang kelam. Beberapa hari kemudian Agni menemui Boy di sebuah gereja. Di sana Boy mengungkapkan rasa kecewanya kepada Agni karena Agni tak mendengarkan perintah darinya tempo hari. Boy juga memberitahu tentang isi flash disk kemarin. Ternyata mafia yang mereka buru selama ini adalah orang India. Mafia ini menjalankan bisnis perdagangan manusia, dan setelah mereka telusuri, mungkin mafia ini bekerja sama dengan salah satu agen India, dan mafia yang mereka maksud bernama Ruth. Ruth ini orangnya sangat kejam. Ruth dibantu oleh kekasihnya yang bernama Rohini. Karena hal itulah Boy dan Agni akan kembali ke India untuk menangani kasus ini. Awalnya Agni nggak mau kembali ke India, namun Boy tetap memaksa. Untuk saat ini yang akan pergi ke India duluan adalah Agni. Lalu Boy mengatakan, sesampainya di India kau harus menjumpai aset kita yang bernama Fazal. Boy memberi perintah ke Agni hanya untuk mencari informasi keberadaan Ruth, bukan menyergap Ruth. Singkat waktu akhirnya Agni pun sudah berada di India. Dan saat ini ia dalam perjalanan ke rumah Fazal. Namun saat di jalan, Agni diganggu oleh beberapa pria. अभी भी नहीं समझे कि लड़कियों को छेड़ना बुरी बात है. Lalu Fazal pun mengatakan bahwa beberapa di antara pria itu bernama Birju. Setelah itu Boy memberi perintah ke Agni agar mencari anak buah Ruth yang bernama Khalid, karena Khalid dapat membawa kau ke hadapan Ruth. Lalu Agni bertanya ke Fazal tentang Ruth. Fazal pun mulai menceritakan kisah Ruth. 25 tahun yang lalu, tepatnya di kota Goa, Ruth remaja sering mencuri batu bara dari kereta api. Dan pada saat itu pengemudi kereta api itu adalah ayahnya Ruth. Dengan gilanya Ruth tega membunuh ayahnya hanya demi beberapa goni batu bara. Setelah itu Ruth mantap-mantap dengan pacarnya seorang pecun yaitu Rohini. Semenjak saat itulah Ruth dan Rohini mulai membunuh para mafia yang berada di kota mereka. Dan dengan cepat kelompok mereka pun menjadi sangat besar. Ruth dan Rohini selalu merekrut anak muda untuk dijadikan kelompok mereka. Mulai dari sinilah mereka menjadi lebih kuat lagi, dan mereka mulai mengembangkan bisnis baru mereka yaitu human trafficking. Bahkan mereka sering menculik gadis-gadis desa untuk mereka kirim ke luar negeri. Tak sampai di situ saja, Ruth dan Rohini juga memburu para politisi yang berani mengusik kerajaan mereka. Tak lama kemudian anak Fazal terbangun dari tidurnya. Dia adalah Zaira. Lalu Agni menanyakan tentang Khalid ke Fazal. Fazal pun menjawab bahwa Khalid ini orangnya suka berjudi. Khalid biasanya suka nongkrong di kawasan Suhagpur. Tanpa membuang waktu, Agni dan Fazal pun langsung pergi ke Suhagpur untuk mencari Khalid. Di sana Agni menyamar sebagai fotografer. Tanpa pikir panjang, Agni pun langsung memfoto Khalid. Di sana Khalid meminta ke Agni agar memfoto pemenang gulat nanti. Setelah jagoan Khalid menang, Agni pun langsung memfoto mereka. Lalu Agni menggoda Khalid.
dengan cara meminta nomor HP-nya. Tanpa rasa curiga, Khalid pun langsung memberikan HP-nya ke Agni. Di saat Khalid lengah, Agni pun langsung menghacker HP Khalid. Dan dari HP Khalid inilah Boy mendapat petunjuk baru. Ternyata beberapa hari lagi ada seorang desainer terkenal yang bernama Amina akan menjahit gaun Rohini. Karena hal itulah Agni akan menyamar sebagai Amina untuk menghampiri Rohini. Di sana Agni membuat Rohini sibuk, sedangkan Fazal menerbangkan drone yang berbentuk capung ini untuk mencari sebuah petunjuk baru. Setelah selesai dengan penyamarannya, kini Agni memberi perintah ke Fazal untuk mencari tahu tentang rekaman drone tadi. Di saat sela-sela santai, Zaira mengajak Agni untuk bermain peta umpet. Di saat tengah permainan, lagi-lagi Agni teringat masa kecilnya yang kelam, di mana ayahnya Agni dibunuh oleh seseorang. Pada malam harinya, Agni menidurkan Zaira, dan Zaira meminta ke Agni untuk menyanyikan sebuah lagu penghantar tidur. Setelah mereka periksa hasil rekaman drone itu, mereka mendapatkan sebuah alamat. Ternyata itu adalah alamat sebuah pabrik mentega. Di sanalah Rohini akan bekerja sama dengan seorang mafia luar negeri yang bernama Sheikh. Di sana Rohini dan Sheikh bersepakat jual beli manusia, di mana Rohini akan mengirim wanita yang berhasil ia culik ke negara Sheikh. Tak sampai di situ saja, melihat video rekaman Sheikh dan Rohini, akhirnya Boy dan tim mengetahui tempat persembunyian Ruth, yaitu di sebuah tambang batu bara. Karena hal itulah Agni pun menawarkan diri untuk penyergapan Ruth di tambang batu bara, dan hal ini disetujui oleh Boy. Beberapa hari kemudian Rohini memberi perintah ke anak buahnya untuk menculik beberapa gadis desa untuk dikirim ke negara Sheikh. Di sisi lain, Birju mengetahui rencana Rohini dan Ruth, dan ia membocorkan hal ini ke Fazal. Keesokan harinya Fazal memberitahu informasi yang ia dapat dari Birju ke Agni. Fazal menambahkan, sebelum para gadis ini dikirim ke Eropa malam ini, mereka akan dibawa ke tambang batu bara untuk dipertemukan dengan Ruth. Mendengar hal itu, Agni pun akan menyergap Ruth dan komplotannya di tambang batu bara. Pada malam harinya, Agni menyamar menjadi salah satu korban penculikan. Di sana Agni bertatapan langsung dengan Rohini, dan Rohini pun memuji kecantikan Agni. Setelah itu, para gadis ini pun segera dikirim ke tambang batu bara. Saat berada di tambang batu bara, Agni sempat akan dilecehkan oleh salah satu pria. Namun dengan kelihayannya, Agni dapat mengatasi pria ini. Bahkan Agni juga berhasil mendengar percakapan antara Rohini dan Ruth. Namun aksi Agni ini diketahui oleh Khalid. Syukurnya Agni berhasil membunuh Khalid. Tak berselang lama Rohini pun mengetahui bahwa salah satu gadisnya ada yang hilang. Karena hal itu Rohini pun menginterogasi para gadisnya. Hingga pada akhirnya ada salah satu gadis mengatakan bahwa yang membawa Agni ke tempat ini adalah Birju. Mendengar itu, anak buah Rohini pun langsung memburu Birju. Setelah berhasil membunuh Birju, anak buah Rohini memberitahu bahwa Birju bekerja sama dengan seorang pria yang bernama Fazal. Karena hal itu, Rohini pun langsung mendatangi Fazal. Di sana Rohini bertanya ke Fazal, "Kau bekerja untuk siapa? Jika kau tak mau mengatakannya, aku akan membunuhmu, dan Zaira akan kujual." Fazal hanya menjawab, "Aku tak tahu apa-apa." Hingga pada akhirnya... Di saat yang bersamaan, Boy memberi perintah ke Agni untuk memimpin penyergapan Ruth di tambang batu bara. Singkat waktu, akhirnya Agni dan tim pun bersiap-siap untuk menyergap Ruth. Di sisi lain, ternyata Ruth sudah mengetahui bahwa malam ini akan ada penyergapan di tempatnya. Maka dari itu, Ruth pun memberi perintah ke anak buahnya untuk bersiap-siap berperang. Dan perang ini pun dimenangkan oleh Ruth.
Di saat Agni melihat wajah Ruth, seketika itu pula Agni teringat pada masa kecilnya. Ternyata yang membunuh ayahnya Agni adalah Ruth. Syukurnya pada saat itu Ruth melepaskan Agni. Setelah itu Ruth pun langsung menembak Agni. Setelah peperangan itu, Boy disalahkan oleh para petinggi India. Karena hal itu, Boy diistirahatkan untuk sementara waktu. Sedangkan Agni berhasil diselamatkan. Namun, ia dipecat dari mata-mata India. Lalu Sin berpindah ke masa Agni masih kecil. Semenjak kematian ayahnya, Agni dibesarkan oleh Boy. Dan Boy mengajari ilmu bela diri kepada Agni. Di sisi lain, Rohini memberi kabar ke Ruth bahwa setelah perang kemarin, para polisi menggerebek setiap rumah bordil. Maka dari itu Rohini memberi saran ke Ruth agar meninggalkan India untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian Boy memutuskan untuk fokus menjaga Agni. Di saat Agni masih dalam keadaan tak sadarkan diri, ia selalu bermimpi saat ia masih kecil, di mana di saat kedua orang tua Agni masih hidup. Di saat Agni tersadar, ia bertanya ke Boy, "Kenapa kau tak memberitahu bahwa yang membunuh orang tuaku adalah Ruth?" Boy pun menjawab, "Jika aku memberitahumu, maka kau tak akan fokus dalam bertugas, dan aku melakukan itu untuk melindungimu." Boy juga memberitahu ke Agni bahwa ia sudah dipecat dari mata-mata India. Bahkan pemerintah India menyatakan kau sudah tewas. Fazal juga sudah tewas, sedangkan Zaira diculik oleh Rohini. Beberapa hari kemudian Boy menemukan lokasi Agni. Ternyata di saat Agni menidurkan Zaira, ia sempat memberikan gelang kepada Zaira. Ternyata gelang itu adalah GPS. Setelah kejadian itu, Agni mengisi hari-harinya hanya untuk berlatih. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelamatkan Zaira dan membunuh Ruth. Setelah sembuh dari lukanya, kini misi Agni menyelamatkan Zaira. Sedangkan Ruth saat ini berada di Budapest. Di sisi lain, Agni datang ke tempat persembunyian Rohini. Setelah itu, Agni menanyakan keberadaan Zaira ke Rohini. Ternyata yang memakai gelang itu adalah Rohini. Dan Rohini mengatakan, "Zaira sudah kujual." Mendengar hal itu, Agni pun langsung membunuh Rohini. Di saat yang bersamaan, saat ini Zaira berada di Budapest bersama Ruth. Dan Zaira mengisi hari-harinya menyanyikan lagu pengantar tidur yang Agni nyanyikan untuk dirinya. Tanpa sengaja Ruth mendengar nyanyian Zaira ini. Karena hal itu, Ruth pun langsung membawa Zaira. Tak lama setelah itu, Ruth menelpon Rohini. Namun yang mengangkat telepon itu adalah Agni. Karena hal itu, Ruth pun langsung memberikan telepon itu kepada Zaira. Setelah itu, secara terbuka, Ruth menantang Agni untuk datang menemuinya. Singkat waktu, Agni pun pergi ke Budapest untuk membunuh Ruth. Setelah sampai di Budapest, pertama-tama Agni mendatangi Sheikh untuk mengetahui lokasi Ruth. Sayangnya, Agni berhasil dilumpuhkan oleh anak buahnya Sheikh. Namun dengan keahlian bela diri Agni, ia bisa membalik keadaan. Hingga pada akhirnya Agni berhasil membunuh Sheikh dan berhasil mendapatkan alamat Ruth. Keesokan harinya tanpa sengaja Agni melihat Zaira. Anehnya Zaira terus berlari. Ternyata Zaira diperintahkan oleh Ruth untuk menggiring Agni ke tempatnya. Setelah bertemu dengan Ruth, mereka pun bertarung. Di tengah-tengah pertarungan, Ruth mengatakan ke Agni, "Kita berdua ini hanyalah boneka seseorang." Di saat ada kesempatan, Agni bertanya ke Ruth, siapa yang memanfaatkan kita? Namun Ruth tak mau menjawabnya. Hingga pada akhirnya Agni berhasil membunuh Ruth.
Setelah beberapa hari, Agni berpikir keras, siapa yang memanfaatkan dirinya dan Ruth. Setelah Agni pikir-pikir, ternyata yang memanfaatkan mereka adalah Boy. Boy lah selama ini yang membantu Ruth. Boy selalu membocorkan pergerakan mata-mata India kepada Ruth, sehingga Ruth bisa mengetahui setiap ada serangan. Dan dari situlah Boy mendapat bayaran yang tinggi dari Ruth. Dan jika Ruth berani mengkhianati Boy, tanpa segan-segan Boy akan mengirim Agni untuk membunuhnya. Beberapa minggu kemudian Agni mendatangi Boy. Di sana Boy mengetahui bahwa Agni sudah menyadari selama ini ia hanya dimanfaatkan. Karena hal itu Boy pun sudah pasrah jika Agni membunuhnya. Dan benar saja, Agni pun langsung membunuh Boy. Setelah itu Agni membawa Zaira bersamanya. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.